semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berbagi materi mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pastinya pada pengen tahu kan dan lebih paham mengenai materi ini? Yuk simak video berikut ini. Komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu apa sih? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang kita tuturkan secara langsung, baik lisan maupun tulisan. Nah, seperti contoh, kita mengobrol dengan teman, kita chatting, kita mengirim surat. Tetapi karena sekarang sudah era modern, sudah era digitalisasi, jadi kita mengirim surat melalui email. Efektivitas dari komunikasi verbal dilihat dari bagaimana cara komunikator menyampaikan informasi ataupun pesan kepada si komunikan. Apabila komunikator menjelaskan informasi dengan jelas dan lugas, maka komunikan akan menerima informasi dengan jelas juga pastinya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi verbal di dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyampaian ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal dibanding nonverbal. Yang pertama, jalur interaksi. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Alat sosialisasi yang efektif, hal seperti berdiskusi, menyapa, mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang tanpa komunikasi verbal. Yang ketiga, sebagai sarana pengembang bahasa. Dunia selalu berkembang, disertai dengan bahasa dan budaya yang ikut berkembang. Contohnya kata gaul yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, komunikasi nonverbal itu komunikasi yang nggak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal itu biasanya dilakukan secara langsung atau face to face. Sebab ketika menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya ketika kita sedang chatting, kita nggak bisa ngelihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau intonasi suaranya. Jika ditanya soal efektivitas komunikasi nonverbal di dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya komunikasi verbal itu dia tidak ribet, tidak terlalu jelimet. Karena pesan yang kita sampaikan langsung kepada orang yang kita tuju. Yang menjadi permasalahan adalah perbedaan bahasa dan perbedaan pemaknaan suatu kata. Tentu orang mempunyai persepsi masing-masing mengenai satu kata dengan latar belakang budaya tertentu. Selanjutnya, peran komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mengekspresikan emosi. Misalkan nih contohnya, orang tahu saya marah karena saya menggunakan nada suara yang tinggi. Dan yang kedua yaitu adalah menunjukkan sikap-sikap interpersonal. Ternyata melalui komunikasi nonverbal kita bisa menduga hubungan interpersonal seseorang nih. Dan yang ketiga yaitu adalah presentasi diri. Melalui komunikasi nonverbal kita bisa menunjukkan kepribadian yang ada di dalam pada diri kita. Dan yang ketiga yaitu adalah ritual atau kebiasaan. Seperti contoh kebiasaan masyarakat Jepang yaitu adalah ojiki. Mereka menundukkan badannya atau membukukan badannya untuk memberikan rasa hormat. Jadi kesimpulannya, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan tulisan dan juga lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan mimik wajah, bahasa tubuh, dan juga simbol-simbol tertentu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe karena dengan klik tombol like dan subscribe membantu channel ini untuk upload video setiap minggunya. Jangan lupa pantengin terus channel ini dan saksikan video menarik berikutnya. Sampai jumpa!